Ya, subuh udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 11, yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Rida Ernola dari kelas KMP 23. Sebelumnya, kami sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ustadz, harapan kita Ustadz dan keluarga selalu berbahagia bersama keluarga dan selalu sehat bersama seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Ustadz dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani agar bisa mengurai ayat dengan mudah. Amin. Begitu juga dengan pendamping beliau, Ibu Rida. Assalamualaikum Ibu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Afi. Semoga Allah memberi kemudahan dalam mengurai ayat Al-Quran. Kami sebagian besar dari grup MC dan dari teman-teman KMP ikut mensupport dengan menggunakan hijab yang senada. Makasih atas supportnya, Afi. Untuk itu kepada Ustadz Hasrizal dan pendamping beliau, kami persilakan. Silakan Ustadz. Syukran Bu Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'anal zikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Allah masih memberikan kepada kita rahmat iman, dengan iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintahnya dan mudah juga menjauhi larangan-larangan. Pagi ini juga Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sempurna. Dan pagi ini juga Allah berikan kepada kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan usia yang kita lalui ini bisa memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Qur'an. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang tertentu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang-terang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita berharap kelak nanti dia melisab berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau memuji Allah dan di surga pun kita bermohon kepada Allah agar beliau menjadi sepanjang kita. Nah, modal kita apa? Apa hujah kita? Hujah kita cuma satu, kita mencintai Al-Quran. Mungkin Al-Quran yang kita sedang gelutin ini belum tentu semua yang kita pahami. Tapi berkat cinta kita kepada Quran, mudah-mudahan kamu. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Ibu Rida. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Rida di mana posisi ini? Di Bukit Tinggi, Bu ya. Tepatnya di mana? Tepatnya di daerah Birugo. Oh, gitu. Alhamdulillah. Bu Rida masih aktif atau udah pensiun? Sudah pensiun, Bu ya. Dulu aktif di mana? Aktif di Rumah Sakit Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Kapan pensiunnya?
pensiun terhitung bulan Juni tahun 2023, Buya. Oh, siapa yang mengajak Bu Rida ke sini? Yang mengajak teman satu kampus, Buya, Ibu Yanti, Bu Yulianti. Oh, Bu Yulianti. Oke. Ya, Oh, beliau sekarang lagi ada sibuk dengan keluarga, dengan orang tuanya ya. ya merawat Oke. orang tua. Mm. Baik, Bu Rida, surat Al-Maidah ayat 12. Ya, Al-Maidah ayat 12, Buya. Oke, udah siap ya? Insya Allah, Buya. Silakan Bu Doakan Rida. semoga lancar, Buya. Waktu udah tepat, Amin. silakan. Silakan Bu Rida. Ya, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan pagi ini, puji dan syukur, marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran, nikmat sehat, serta kelapangan waktu, dan nikmat-nikmat lainnya yang tak terhitung nilainya. Sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini dan penuh berkah kita dipertemukan kembali dalam rangka kajian Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, manusia paling agung, teladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dialah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan kebenaran kepada manusia melalui Al-Quran. Selawat serta salam semoga tercurah untuk keluarganya, para sahabatnya. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya menguraikan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 12, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz Rizal Al-Hasani yang merupakan penemu, penyusun, dan sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Beliau dengan sabarnya telah berbagi ilmu, yang telah bersusah payah menemukan suatu metode pembelajaran Al-Quran secara gramatikal, yang praktis dan mudah dipelajari, yang membuat kita orang awam, yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal tentang ilmu Al-Quran, baik di pondok pesantren maupun sekolah atau akademi pendidikan ilmu Al-Quran, sehingga kita dapat memahami Al-Quran dengan mudah, dan mudah, sesuai dengan apa yang terkandung dalam surat Al-Qamar, yang disebutkan berulang sebanyak 4 kali dalam ayat, dengan makna yang sama intinya, bahwa Al-Quran itu mudah. Saya sangat bangga berada di komunitas Al-Hasani ini, di mana dalam metode Al-Hasani ini, kita langsung dibawa untuk menerjemahkan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, mungkin banyak yang bisa. Tapi yang bisa membaca isi Al-Quran, itu tidak seberapa. Sekarang, untuk menyelami isi Al-Quran itu, ada tempatnya di Al-Hasani ini. Hati saya ada kepuasan batin belajar di sini, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Semoga jasa-jasa Buya atas temuannya itu menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir terus sampai ke akhirat nanti. Kebutuhan untuk bisa paham tentang makna Al-Quran, kalau ditanya hati masing-masing, adalah sangat diinginkan oleh semua orang.
tapi mungkin tidak tahu di mana tempatnya untuk belajar. Alhamdulillah, kami sudah dikenalkan dengan Al-Hasani ini melalui teman saya Yulianti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat beliau. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pembimbing Al-Hasani, terutama pembimbing kelas Mei pagi 2023, Uni Zurmiati, yang tidak bosan-bosannya dan dengan sabarnya memberikan bimbingan serta menyiapkan materi untuk kelas tambahan dengan tujuan supaya kami lebih paham tentang materi yang disampaikan oleh Buya, serta menyimak kami latihan mengurai ayat Al-Quran dengan tidak kenal waktu, baik malam hari ataupun pada waktu libur. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bunda Nur dan Bunda Khadijah yang juga ikut membersamai kami di kelas KMP. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Helmi atas supportnya selama ini. Terima kasih rekaman-rekamannya Pak Helmi. Sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga jadi amal jariah pula buat Pak Helmi. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Andi Mujahidin, ketua kelas kami, yang selalu bersedia diganggu oleh teman-teman untuk membuatkan PPT-nya, serta pada pagi hari ini juga menayangkan PowerPoint untuk bahan presentasi saya pada pagi ini. Kepada semua teman-teman KMP 23 yang sangat kompak, selalu bersedia hadir ketika latihan mengurai ayat di kelas. Terima kasih atas supportnya. Semoga kita semua istiqomah mempelajari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Maidah ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Baiklah, surat Al-Maidah ayat 12.
kami bagi atas 5 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 6. Bagian kedua, penggalan 7 sampai 12. Bagian 3, penggalan 13 sampai 19. Bagian 4, penggalan 20 sampai 54. Bagian 5, penggalan 55 sampai 65. Penggalan dari Al-Maidah ayat 12. Penggalan pertama, wa. Kedua, la. 3, qad. 4, akhadha. 5, Allahu. 6, mitsaqa bani Israila. 7, wa. 8, ba'asna. 9, min. 10, humu. 11, isnai asyara. 12, naqiba. 13, wa. 14, qala. 15, Allahu. 16, inni. 17, ya sukun. 18, ma'a. 19, kum. 20, la. 21, in. 22, aqamtumu. 23, as-salata. 24, wa. 25, ataitumu. 26, az-zakata. 27, wa. 28, amantum. 29, bi. 30, rusuli. 31, wa. 32, azzartumu. 33, hum. 34, wa. 35, aqrattumu. 36, Allah. 37, qardan. 38, hasanan. 39, la. 40, ukaffira. 41, na tasdid. 42, an. 43, kum. 44, sayyiatikum. 45, wa. 46, la. 47, udkhila. 48, na tasdid. 49, kum. 50, jannatin. 51, tajri. 52, min. 53, tahtiha. 54, al-anharu. 55, fa. 56, man. 57, kafaro. 58, ba'da.
59. Zalika. 60. Min. 61. Kum. 62. Fa. 63. Qad. 64. Dhalla. 65. Sawa as-sabili. Lanjutkan dengan uraian bagian pertama dari Al-Maidah ayat 12. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, la, merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ketiga, qad, merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan keempat, akhadha, bentuknya KKL dengan ciri harakat fathah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya akhadha dengan pola fa'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 36. Dia telah mengambil. Penggalan kelima, Allahu, merupakan subjek untuk kata akhadha, artinya Allah. Penggalan keenam, mitsaqa bani. Mitsaqa bani Israila, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari mitsaqa tambah bani dan Israil. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertamanya tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua harakatnya kasrah. Kata benda ketiga harakat kasrah. Tapi dalam hal ini ada pengecualian karena Israila merupakan salah satu huruf yang kebal, salah satu kata yang kebal terhadap kasrah. Mitsaqa bentuknya KBKK objek tunggal. Dengan ciri kata benda diawali oleh mi. Ciri objeknya harakat fathah di akhir. Ciri tunggal sesuai di kamus. Akar katanya wathiqa. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 9. Jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda ma, mimu, maka dicari dengan sistem try and learn. Bisa saja huruf sianya alif, waw, atau ya. Setelah dilihat di kamus, ternyata huruf sianya adalah wa, sehingga akar katanya menjadi wathiqa. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda mif'alun, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 491, artinya perjanjian. Bani, bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya baniyina. Kemudian huruf siayi menghilang sehingga menjadi banina. Nah, menghilang dalam hal ini karena dia bermajemuk dengan Israila, sehingga menjadi bani. Akar katanya bana, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya ibnayun menjadi ibnun, dengan pola kata benda tunggal if'alun. Pola kata benda jamaknya fa'ilina
terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 73. Artinya Bani. Israila merupakan kata benda nama, artinya Israel. Jadi kata benda majemuk misaqa bani Israila artinya perjanjian Bani Israel. Arti dari bagian pertama Al-Maidah ayat 12, dan sungguh-sungguh Allah telah mengambil perjanjian Bani Israel. Dilanjutkan dengan bagian kedua, Al-Maidah ayat 12. Penggalan ketujuh, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Ba'atsna, bentuknya KKL, dengan ciri na di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya ba'atsa, dengan pola fa'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 68. Artinya, kami telah mengutus. Penggalan ke-9, min, merupakan huruf bermakna, artinya sebagian. Penggalan ke-10, humu, merupakan kata ganti, aslinya hum, karena bertemu dengan sa sukun sesudahnya, maka karena sukun bertemu dengan sukun, tidak bisa dibaca, sehingga diberi harokat menjadi humu. Artinya mereka. Penggalan ke-11, isnai asyara, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata benda, isnai dan asyara. Dengan ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua harokatnya kasrah. Di sini juga ada pengecualian karena asyara termasuk juga salah satu kata yang kebal terhadap kasrah. Isnai bentuknya KBKK bilangan dengan akar kata sana, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 83, artinya 2. Asyara bentuknya KBKK bilangan dengan akar kata asyara, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 267, artinya 10. Sehingga kata benda majemuk isnai asyara artinya 12. Penggalan ke-12, naqiban. Bentuknya KBPA, objek tunggal. Dengan ciri kata benda, fathah tain di akhir, ciri pelaku aktifnya, huruf kedua akar kata, harokatnya kasrah, dan yang penting dia sesuai dengan pola fa'ilun. Ciri objeknya fathah tain di akhir. Ciri tunggalnya sesuai dengan di kamus dengan akar kata naqaba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1451. Artinya pemimpin. Arti bagian kedua, Al-Maidah ayat 12, dan kami telah mengutus sebagian mereka 12 orang pemimpin. Dilanjutkan bagian ketiga, Al-Maidah ayat 12. Penggalan ke-13, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-14, qala,
bentuknya KKL dengan ciri harakat fathah di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya berasal dari qawala menjadi qala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dengan pola sehingga qawala menjadi qala. Dengan pola fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Artinya, dia telah berfirman. Penggalan ke-15, Allahu merupakan subjek untuk qala. Artinya Allah. Penggalan ke-16, inna merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-17, ni merupakan kata ganti, artinya aku. Penggalan ke-18, ma'a merupakan huruf bermakna, artinya bersama. Penggalan ke-19, hum merupakan kata ganti, artinya kalian. Arti bagian ketiga Al-Maidah ayat 12, dan Allah telah berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. Dilanjutkan uraian bagian keempat Al-Maidah ayat 12. Penggalan ke-20, la merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-21, in merupakan huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-22, aqamtumu. Bentuknya KKL, aslinya aqamtum. Karena bertemu dengan alif lam di kata berikutnya, bertemu sukun bersama sukun, sulit untuk membaca sehingga harakat akhirnya diberi huruf akhirnya diberi harakat sehingga menjadi aqamtum, aqamtumu. Cirinya tum di akhir dengan pelaku antum. Akar katanya berasal dari qawama menjadi qama. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga qawama menjadi qama. Dengan pola af'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kalian telah mendirikan. Penggalan ke-23, as-salata. Bentuknya KBKK objek tunggal. Dengan ciri kata benda, diawali alif lam dan diakhiri ta marbutah. Ciri objeknya, harakat fathah di akhir, ciri tunggal, sesuai kamus. Akar katanya, solawa menjadi sola. Di sini berlaku kaidah analog 1 sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw berubah menjadi alif. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'latun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 792. Artinya salat. Penggalan ke-24, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25, ataitumu. Bentuknya KKL. Aslinya ataitum.
karena bertemu dengan alif lam dan kata berikutnya, sukun bertemu sukun, sulit untuk dibaca sehingga harakat akhirnya diberi sehingga huruf akhirnya diberi harakat menjadi ataitumu dengan ciri tum di akhir pelaku antum. Akar katanya ataya. Ataya ini merupakan salah satu dari 4 kata dengan 2 huruf sia yang menurut hasil penelitian dari Buya Hasrizal, kemunculannya berjumlah lebih kurang 90% dalam Al-Quran. Dengan pola af'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya kalian telah memberikan. Penggalan ke-26, az-zakata. Bentuknya KBKK objek tunggal. Dengan ciri kata benda diawali alif lam dan diakhiri ta marbutah. Ciri objeknya harakat fathah di akhir, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya zakawa menjadi zaka. Di sini berlaku analog 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 577. Artinya zakat. Penggalan ke-27, wa. Merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-28, amantum. Bentuknya KKL dengan ciri tum di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar katanya amina dengan pola af'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Artinya kalian telah beriman. Penggalan ke-29, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-30, rusuli. Bentuknya merupakan KBM, kata benda majemuk, yang terdiri dari rusuli dan ya sukun. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti sebagai pemilik. Rusuli bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya diawali huruf jar. Rusuli ini aslinya adalah rusulan. Karena didahului oleh huruf jar menjadi rusulin. Selanjutnya, karena bertemu dengan kata ganti menjadi rusuli. Akar katanya rosila, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya rasulun. Pola kata benda tunggal fa'ulun. Pola kata benda jamaknya sesuai yang di ayat fu'ulun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 141. Artinya para rasul. Ya sukun merupakan kata ganti. Artinya ku. Sehingga kata benda majemuk rusuli artinya para rasulku. Penggalan ke-31 wa merupakan huruf bermakna. Artinya dan.
Penggalan ke-32, azzartumu. Bentuknya KKL, aslinya azzartum. Dengan ciri tum di akhir, pelakunya antum. Untuk meringankan bacaan, karena kata tum bertemu dengan hum, berat untuk membacanya, sehingga menjadi azzartumu. Dengan akar kata azara, pola fa'ala. Terdapat di Kamus Munawir, halaman 925. Kalian telah membantu. Penggalan ke-33, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-34, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-35, aqrattumu, bentuknya KKL, aslinya aqrattum. Karena bertemu dengan alif lam pada kata Allah, sukun bertemu sukun, sehingga diberi harakat menjadi aqrattumu. Dengan ciri tum di akhir, pelakunya antum. Akar katanya qorodo dengan pola af'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 337. Artinya, kalian telah meminjamkan. Penggalan ke-36, Allah merupakan objek untuk kata aqrattumu. Penggalan ke-37, qardan, bentuknya KBKK, objek tunggal. Dengan ciri kata benda, harakat fathah tain di akhir. Sekaligus menunjukkan ciri objeknya. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya qorodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 337, artinya pinjaman. Penggalan ke-38, hasanan, bentuknya KBKK tunggal, dengan ciri kata benda, harakat fathah tain di akhir, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya hasuna, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 103. Artinya yang baik. Penggalan ke-39, la, merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-40, ukaffiro, bentuknya KKSAD, aslinya ukaffiru, dengan ciri diawali u dan diakhiri harokat domah. Di sini menunjukkan pelakunya adalah ana. Proses menjadi ukafira, ukaffiru ini karena ada na tasdid sesudahnya, maka ukaffiru menjadi ukaffiro. Akar katanya kafaro dengan pola fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1218. Artinya, aku akan menghapus. Penggalan ke-41, na tasdid, merupakan huruf bermakna, sekaligus huruf yang memfathahkan huruf akhir KKSAD di depannya, sekaligus merupakan huruf penegasan. Artinya benar-benar. Penggalan ke-42, an, merupakan huruf jar
artinya dari. Penggalan ke-43, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-44, sayyiatikum, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari sayyiati dan kum. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti sebagai pemilik. Sayyiati bentuknya KBPA, objek jamak. Aslinya sayyiatin. Karena bertemu dengan kata ganti sesudahnya menjadi sayyiati. Ciri kata benda, kasratain di akhir. Ciri objek jamak, atin. Ciri pelaku aktifnya sesuai dengan pola fa'ilatun pada kata tunggalnya. Akar katanya sawa'a menjadi sa'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga sawa'a menjadi sa'a. Prosesnya menjadi, karena prosesnya sehingga bertemu pola fa'ilatun. Dengan akar kata sawa'a, pola fa'ilatun itu awalnya adalah sawi'atun. Kemudian di sini terjadi tukar harokat menjadi sawi'atun. Kemudian huruf waw karena dia merupakan huruf sia, dia berubah menjadi ya sukun sehingga menjadi sayyi'atun. Nah, inilah antara ya sukun dan ya yang berharokat menjadi tasdid, menjadi sayyi'atun. Sehingga polanya menjadi fa'ilatun. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya sayyi'atun. Pola kata benda tunggal fa'ilatun. Pola kata benda jamaknya fa'ilatin. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus 184. Kesalahan-kesalahan. Kum merupakan kata ganti, artinya kalian. Sehingga kata benda majemuk sayyiatikum artinya kesalahan-kesalahan kalian. Penggalan ke-45, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-46, la, merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-47, udkhila, bentuknya KKSAD, aslinya udkhilu, dengan ciri u di awal, harokat domah di akhir. Ini menunjukkan sekaligus pelakunya ana. Prosesnya udkhilu karena ada na tasdid di sesudahnya, maka udkhilu berubah menjadi udkhila. Dengan akar kata dakhala, polanya af'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 125. Aku akan memasukkan. Penggalan ke-48, na tasdid, merupakan huruf bermakna, sekaligus huruf yang memfathahkan huruf akhir KKSAD di depannya, sekaligus huruf penegasan. Artinya benar-benar. Penggalan ke-49, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian.
Penggalan ke-50, jannatin. Bentuknya KBKK objek jamak dengan ciri kata benda kosratain di akhir. Ciri objeknya karena gender perempuan jamak adalah atin untuk objeknya. Dengan akar kata janna, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya jannatun, pola kata benda tunggalnya fa'latun, pola kata benda jamak fa'latin. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 92. Surga-surga. Penggalan ke-51, tajri. Bentuknya KKSAD dengan ciri ta di awal. Pelaku hiya. Akar katanya jara. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Di dalam KKSAD, setelah dihilangkan ciri KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun horokat, maka huruf sianya dicari dengan triangle. Bisa alif, bisa waw, bisa ya. Setelah dilihat di kamus, ternyata huruf yang ketiganya huruf sianya adalah ya, sehingga akar katanya jaraya. Ini sesuai dengan modul halaman 31. Dengan pola fa'ala, artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 87. Dia akan mengalir. Penggalan ke-52, min. Merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-53, tahtiha. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari tahti dan ha. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti sebagai pemilik. Tahti merupakan kata benda murni karena tidak mempunyai akar kata baik di Kamus Mahmud Yunus maupun Kamus Munawir. Aslinya tahta karena diawali oleh huruf jar min menjadi tahti. Pola kata bendanya fa'la. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 76. Artinya di bawah. Ha merupakan kata ganti, artinya nya. Sehingga kata benda majemuk tahtiha artinya di bawahnya. Penggalan ke-54, al-anharu. Bentuknya KBKK, subjek jamak. Dengan ciri kata benda diawali alif lam, ciri subjeknya harakat domah di akhir, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nahara, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggalnya nahrun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'alun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 470 untuk akar katanya dan 471 untuk kata bendanya. Artinya sungai-sungai. Arti bagian keempat Al-Maidah ayat 12. Sungguh, jika kalian telah mendirikan salat dan kalian telah memberikan zakat dan kalian telah beriman dengan para rasulku dan kalian telah membantu mereka dan kalian telah meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik.
Sungguh, aku benar-benar akan menghapus dari kesalahan-kesalahan kalian. Dan sungguh, aku benar-benar akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga. Sungai-sungai mengalir dari bawahnya. Pada bagian kelima, ayat surat Al-Maidah ayat 12 ini ada kalimat bersyarat. Jadi, famang kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabili. Man dalam hal ini merupakan huruf syarat. Kalimat kafara ba'da dzalika minkum merupakan kalimat syarat. Fa merupakan huruf jawab syarat. Qad dhalla sawa'as sabili merupakan kalimat jawab syarat. Perinciannya sebagai berikut. Penggalan ke-55, fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-56, man merupakan huruf syarat, sesuai dengan yang terdapat dalam modul materi halaman 38. Artinya, barang siapa. Penggalan ke-57, kafara, bentuknya KKL, dengan ciri harakat fathah di akhir. Pelakunya huwa. Akar kata kafara, dengan pola fa'ala, artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 378. Dia telah kafir. Penggalan ke-58, ba'da, merupakan KBKK khusus. Akar katanya ba'uda, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 68. Artinya sesudah. Penggalan ke-59, zalika. Bentuknya kata tunjuk jauh tunggal. Sesuai dengan modul materi halaman 23, artinya itu. Penggalan ke-60, min, merupakan huruf bermakna, artinya sebagian. Penggalan ke-61, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-62, fa, merupakan huruf jawab syarat, sesuai dengan modul materi halaman 38. Artinya, maka. Penggalan ke-63, qad, merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-64, dhalla, bentuknya KKL, dengan ciri harakat fathah di akhir. Dengan pelaku wa. Akar katanya dhalla, pola fa'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 230. Artinya dia telah sesat. Penggalan ke-65, sawa'as sabili, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari sawa'a dan as-sabili. Dengan ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua harokat kosrah di akhir. Sawa'a bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya sawa'an. Karena bermajemuk
dengan as-sabili menjadi sawa'a. Dengan ciri kata benda, fathah tain di akhir, sekaligus ciri objeknya. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya sawia, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Artinya, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 186. Artinya lurus. As-sabili bentuknya KBSL dengan ciri kata benda diawali alif lam. Ciri superlatifnya ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Berpola fa'ilun. Akar katanya sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata kerja fa'ilun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 607 untuk akar katanya, 608 untuk kata bendanya. Artinya jalan. Jadi kata benda majemuk sawa as-sabili artinya jalan lurus. Arti bagian kelima, Al-Maidah ayat 12, maka barang siapa kafir sesudah itu, maka sungguh sebagian kalian telah sesat dari jalan yang lurus. Arti keseluruhan surat Al-Maidah ayat 12. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian Bani Israel. Dan kami telah mengutus sebagian mereka 12 pemimpin. Dan Allah telah berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. Sungguh, jika kalian telah mendirikan sholat, dan kalian telah memberikan zakat, dan kalian telah beriman dengan para rasulku, dan kalian telah membantu mereka, dan kalian telah meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sungguh aku benar-benar akan menghapus dari kesalahan kalian. Dan sungguh aku benar-benar akan memasukkan kalian ke dalam sorga. Sungai-sungai mengalir dari bawahnya. Maka barang siapa kafir sesudah itu, maka sungguh sebagian kalian telah sesat dari jalan yang lurus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. 1 jam, lebih 1 jam ya. Sesak napas Bu Rida. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Rida? Lega rasanya Buya. Hah? Lega rasanya Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih ya. Tak terasa ya Bu Rida ya. Ya Baik, Buya. waktu juga kita Buya. langsung. Ini menyampaikan Pantun. sedikit Buya dari renungan kalbu Buya. Silakan. Bila kita ingin memperbaharui, tapi bimbang harus mulai dari mana? Maka mulailah dengan memperbaharui pemahaman Al-Quran. Amin. Memahami Al-Quran itu berat pada awalnya, karena yang digerakkan itu bukan hanya kaki dan tangan, tapi hati dan jiwa. Maka pahamilah Al-Quran, sekalipun kita bukan orang baik, tapi dengan memahami Al-Quran, kita akan menjadi baik. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Karena jalan untuk menuju surga itu penuh onak dan duri.
sangat banyak rintangan dan halangannya. Buya sudah menyediakan jalan menuju surga itu dengan menemukan, menyusun, sekaligus membimbing dan mengajarkan kami dalam memahami gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani yang sangat mudah dipahami. Yang tujuan akhirnya kami para peserta bisa membaca Al-Quran seperti membaca koran. Karena kecintaan kepada Al-Quranlah yang mengantarkan kita ke dalam surga. Karena itu, kita harus paksakan diri untuk menuju jalan itu, walaupun berat, melawan rasa malas, melawan rasa capek, melawan rasa ngantuk, melawan sulitnya buka kamus, melawan sulitnya mengartikan, melawan sulitnya memenggal, dan melawan apapun rintangan lainnya. Sementara jalan ke neraka sangatlah mulus, sangat disenangi, memberikan kesenangan fata morgana, gampang sekali mencapai finish. Sehingga tanpa disadari, dengan sukarela masuk ke dalamnya, karena pintunya sudah terbuka lebar. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga presentasi ini banyak gunanya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Rida hebat. Alamin. Masya Allah, hebatnya Bu Selamat Bu Rida, Rida. selamat ya. Panjang Ya. begitu. Nenek. Selesai. Satu jam. Ini Bentar kepesona nuntek, dengan Bu Bu Rida. Rida dari tadi ya Allah. Hebat Bentar banget. dulu. Panjangnya ayatnya Bu Mohon ya. sabar dulu ya. Sukses Bu Rida. Oh, Amin, amin. Iya. Luar Bukan obat biasa. aja yang bisa kita. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sabar dulu Bu. Ini belum selesai Bu ya. Nah, nanti habis itu ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah diuraikan oleh ya, tas ya. Saya tambahkan, sebenarnya nggak perlu saya ulang lagi, tapi nggak apa-apa untuk formalitas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadzallahu mitsaqa bani Israil. Nah, dan sungguh-sungguh Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Nah, orang Bani Israel kalau perjanjian. Apa itu bunyi perjanjiannya? Waba'atsna minhum, dan kami telah membangkitkan, mengutus di antara mereka isna asyara naqib, 12 orang pemimpin. Jadi nanti ada sumurnya 12 juga. Satu orang pemimpin, satu sumur. Kemudian waqallallahu inni ma'akum. Dan Allah berkata, firman tadi ya, sesungguhnya aku bersama kalian. Jadi bersama pemimpin-pemimpin tadi yang bersama Bani Israel. Lain sungguh jika akamtum kalian telah salat, akamtumus salata, sungguh jika kalian telah salat, wa ataitumuz zakata, dan menunaikan zakat, wa amantum, dan kalian telah beriman birusuli dengan rasul-rasulku, wa azartumuhum, dan kalian telah membantu mereka, itu perjuangannya ikut dalam membela panji-panji Allah. Wa aqrartumullah, dan kalian memberikan pinjaman kepada Allah qardan hasan, pinjaman yang baik. Itu berarti bukan Allah miskin ya, bukan Allah nggak punya duit, tapi ini bahasa metafor. Kita berjuang dengan kita di jalan Allah. Maka Allah katakan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Sungguh aku akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Nah, jadi dihapus semua kesalahan kita. Kemudian wala udkhilannakum jannati, dan sungguh-sungguh aku akan memasukkan kalian ke dalam surga. Tajri min tahtiha, di mana sungai-sungai mengalir ke bawah. Biasanya ini pola ini dipakai oleh properti di barat. Jadi setiap properti itu ada sungai di bawah. Sungai batu laku keras ya. Sold out di sungai-sungai mengalir di bawah. Faman kafara ba'da dzalika, maka barang siapa yang kafir setelah itu minkum dari kalian, faqad, maka sungguh dalla sawa as-sabil. Sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Jadi sesat. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami ayat ini. Jadi ayat ini salah. Jadi orang dulu salah. Masyarakat juga semuanya sampai nanti kita ya. Baik Bu Rida, mumtaz sekali Bu Rida ya. Alhamdulillah 1 jam lebih, hampir kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi yang lain juga.
tentu bagaimanapun karena kita sama belajar, tidak ada gading retak. Kalau ada yang salah, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu. Demikian, Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan ke moderator, Ibu Afiampu. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 12. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Rida yang tampil dengan tenang dan lancar, mumtaz sekali.